negara ini betul-betul umat Islamnya bertanggung jawab, tidak sekedar ngaku Islam, ya tentunya potensinya luar biasa untuk menuju ke arah ekonomi Islam tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua beserta dosen pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tentang zakat. Nah, sudah hadir bersama kita para narasumber yang akan membantu menjelaskan lebih lanjut atau lebih dalam mengenai zakat sendiri. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih sudah bersedia hadir. Mohon maaf dengan namanya siapa? Abdul Ghafur. Baik, terima kasih Bapak Abdul Ghafur atas kesempatan yang telah diberikan. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama nih Bapak. Pada pertanyaan pertama itu di Masjid An-Nur sendiri, apakah ini sudah berada di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga amil zakat lainnya? Untuk pengelolaan zakat di Masjid An-Nur ini baru bisa membantu masyarakat atau umat ini pada pengumpulan zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan istilahnya kan monumental pada momentum tertentu, yaitu saat Idul Fitri, yang sebetulnya belum bisa dikatakan kalau mengumpulkan zakat fitrah itu sebagai amil zakat. Kalau betul-betul menjadi amil zakat, maka tentunya harus profesional pengelolaannya, karena menyangkut zakat yang wajib itu diberikan kepada 8 asnaf, ya, 8 golongan atau 8 kelompok. Sementara yang zakat fitrah itu kan hanya satu kelompok, yaitu fakir miskin, dan pemberiannya tidak boleh melebihi setelah sholat Idul Fitri. Itu terbatasnya. Nah, di masjid kita ini, di An-Nur ini, masih belum sampai pada pengelolaan zakat secara profesional. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama. Mestinya idealnya ya setiap masjid, setiap kelompok umat itu mengembangkan zakat ini, karena zakat itu adalah alternatif terbaik yang ditawarkan oleh Allah dalam sistem ekonomi Islam. Kalau zakat ini tidak dikelola, maka umat ini akan kesulitan karena tidak sesuai dengan ya apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita keluar dari sunnatullah. Tapi mudah-mudahan karena di negara kita ini payung hukumnya sudah ada, undang-undang zakat, insya Allah di setiap kabupaten, termasuk kabupaten kita ini, perda zakat juga sudah ada. Cuma perda itu tidak bisa hanya selembar kertas yang mati, tapi harus di-actionkan. Nah, yang berhak dan wajib action ini yang belum terkelola dengan baik. Ya, baik Bapak. Jadi secara tidak langsung ini masih proses ya Bapak, masih proses untuk profesional. Tinggi, setiap ini kewajiban ya, karena di Al-Quran sendiri itu kewajiban. Kalau negara ini betul-betul umat Islamnya bertanggung jawab, tidak sekedar ngaku Islam, ya tentunya potensinya luar biasa untuk menuju ke arah ekonomi Islam tentunya, ya. Ekonomi yang dikelola secara profesional dengan alternatif dari Allah. Zakat itu adalah sebuah pilihan yang terbaik, tidak ada tandingan. Cuma kenapa terus kita kok masih terseok-seok seperti, berarti ada sesuatu yang kurang pas diri kita memakai jaket Islam ini. Baik, selanjutnya tadi pernyataan dari Bapak sudah terdengar sangat jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua Bapak mengenai sebuah program di Masjid An-Nur sendiri. Nah, dalam mengelola zakat ini pada Masjid An-Nur ini lebih memfokuskan pada zakat, hanya zakat, atau ada zakat mal, atau ada juga lingkup dari ziswaf kayak zakat mengenai hal-hal kayak wakaf dan lain-lain sebagainya. Kalau pengelolaannya jauh dari ideal masjid, ya.
Kita mengakui itu dan kita dorong terus anak-anak muda yang di sini yang rata-rata mahasiswa, calon-calon pemimpin ya. Mahasiswa itu kan sudah berikrar jadi apa gitu, sudah niat. Nah, jadi mahasiswa masih bingung, ini sebuah bencana bagi saya, bencana besar bagi negara ini. Nah, orang mudanya masih kebingungan, nggak punya. Nah, terkait dengan lembaga kita ini, yang notabene masjid yang harus dikelola secara profesional, kita baru bercita-cita, berkeinginan. Kita berpikir yang besar, tapi mulai dari yang kecil. Apa yang kecil-kecil itu ya memulai dari infak tiap Jumat itu. Kita berupaya infak yang titipan umat, amanah umat itu kita coba kelola semaksimal mungkin. Walaupun jumlahnya minimalis, kita berkeinginan itu dipercaya oleh umat, oleh masyarakat. Kita coba bagi habis itu. Setiap Jumat itu saldo kita 0. Kadang-kadang minus. Maksudnya supaya umat ini tergerak bahwa kita tidak mengendapkan uang itu, karena kalau terendap itu kita berpemikiran takut karena itu kepercayaan dari umat kemudian mengendap. Banyak kan dana-dana yang intinya dana macet gitu ya, macet di bendahara takmir. Padahal uang itu kalau dikelola disebarkan kan bermanfaat ya. Kalau harapan kita selain zakat fitrah, kalau dianggap jis itu zakat, infak, sedekah, ya kalau fitrah kita nggak pernah absen ya, nggak pernah absen untuk menyapa umat, menyapa fakir miskin. Terus kalau ada momentum tertentu kayak korban, ini kita juga bisa menyalurkan daging. Itu saya kira fungsi minimalis dari masjid ini. Kalau untuk mengelola zakat yang profesional, memang sekali lagi itu tidak bisa hanya dengan panitia. Yang namanya ambil zakat itu adalah orang yang profesional, bahkan boleh mengambil dari 8 asnaf itu, amil itu termasuk. Artinya kalau digaji secara profesional mereka boleh. Baik, pertanyaan sudah terjawab ya, bahwa di Masjid An-Nur ini memang programnya sederhana tapi sudah memberikan impact yang sangat bagus bagi masyarakat sekitar gitu Pak ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Nah, dalam Masjid An-Nur ini kan pasti akan ada sebuah program Bapak. Nah, dalam program ini akankah hanya melibatkan marbot atau yang sudah masuk dalam kepanitiaan, atau melibatkan juga mahasiswa atau bahkan masyarakat sekitar atau anak-anak muda Bapak? Kalau mahasiswanya di sini ngerangkep ya sebagai marbot, dia juga mahasiswa. Yang kebetulan penghuni masjid kita ini mulai dulu kita pasarkan, itu pangsa pasarnya itu di mahasiswa. Cuma laki-laki. Ya, belum bisa menampung yang wanita. Sebetulnya kita punya asrama untuk wanita. Cuma kendalanya kita nggak punya kendaraan untuk antar jemput. Baik, terima kasih. Jawaban sudah jelas ya kalau di Masjid An-Nur ini melibatkan banyak orang, terutama kaum laki-laki. Nah, selanjutnya pertanyaan akan kami serahkan ke tempat atau selanjutnya Bapak. Baik, pertanyaannya itu tentang bagaimana ada proses pengumpulan zakatnya itu, dan apakah itu ada sertifikat layanan untuk dijalankan? Oh, tidak ada. Makanya tadi saya sampaikan bahwa masjid ini masih jauh dari cita-cita, jauh dari idealisme fungsi masjid yang paripurna. Karena masjid itu alternatif terbaik untuk membangun peradaban, membangun umat. Bukan kami cemburu dengan kampus-kampus ya. Kampus itu adalah cara barat yang kita adopsi ke timur ya, yang kemudian seakan-akan itu sebuah idola. Kita tertipu di situ. Karena sesungguhnya kenapa ada kampus? Kampus itu diadakan oleh orang barat setelah mereka lari dari gereja. Nah, mestinya kalau kita sudah tahu seperti itu sebagai orang timur, sebagai orang Islam yang agama kita, budaya kita itu dibangun dari masjid,
kita ya kembali ke masjid mestinya. Makanya saya berharap ya ini tidak hanya ke panjenengan, ke semua umat di Indonesia ini, bahkan di dunia ini, ayo kembali ke masjid, karena masjid ini peradaban awal yang ditentukan oleh Rasulullah. Tidak bangun apa-apa, Rasul itu bangun masjid. Itu setelah proses pengumpulan zakat itu bagaimana ya caranya itu menentukan mustahik atau penerima zakat, caranya menentukan itu? Karena kita ini ya sebagai lembaga yang belum diberi ya, tentu saja masjid yang mengelola zakat profesional itu harus berizin, ya harus berizin ke, kalau di daerah itu ada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jember. Kalau nasional namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dan itu sekali lagi profesional. Jadi kalau panjenengan berbicara zakat, mau mewawancarai tentang zakat, itu luar biasa ilmunya, luar dalam. Jadi memang orang Islam itu harus cerdas-cerdas, nggak bisa biasa-biasa. Makanya yang penting sekarang pisahkan antara zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal bisa dibuat apa saja. Kalau zakat fitrah nggak boleh, waktunya terbatas, mulai dari Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Setelah Idul Fitri nggak boleh sedekah biasa. Nah, pemahaman ini kalau di masjid kita ini ya baru menangkap momentum yang Idul Fitri itu, zakat fitrah itu. Kadang-kadang memang ada orang titip zakat mal itu. Tapi kita tanya, loh ini apa terbagi 8? Apa sudah memang untuk masjid? Karena kalau mengeluarkan zakat ini tentunya yang mengeluarkan zakat itu sudah meniatkan ini untuk fakir miskin, ini untuk sabilillah, ini untuk anak yatim. Kalau sudah ditutup, makanya kita tanya dulu, kalau masih belum tahu mereka ya ini belum terbagi-bagi, ya kita minta pendampingan. Biasanya kita ke lazismu di masjid kita ini di bawah naungan lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Lazismu, ada lazismu, ada lazisnu, ya, lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Nah, lazismu ini harus mendapatkan izin sertifikat pengelolaan dari Badan Amil Zakat Infak Sedekah itu. Kalau di daerah namanya Basda, kalau di nasional namanya Basnas. Baik, Pak, masuk ke pemirsa kan setelah pengumpulan zakat, saja kendala apa yang dihadapi oleh pengurus ketika menentukan zakat dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Untuk kendala ya kadang-kadang pengetahuan tentang zakat umat ini kan masih tergolong rendah ya, jauh dari ideal. Makanya kadang-kadang mereka itu hanya pasrah ke panitia zakat fitrah misalkan. Kita hanya membantu menyalurkan sebagai amil, tidak boleh mengelola seperti zakat mal. Itu mestinya kalau mereka tahu dan lebih utama itu ya dibagikan sendiri tanpa merepotkan, dititipkan ke panitia, dan panitia itu punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab sakral ya. Tidak boleh lewat setelah sholat Idul Fitri. Makanya mereka harus kerja keras malam itu, bagaimana harus menyalurkan itu. Kendalanya yang luar biasa, kadang-kadang tenaganya terbatas, waktunya terbatas, tenaganya terbatas. Tidak boleh zakat fitrah dikelola ini untuk bangun ini, tidak boleh. Kalau zakat mal boleh lah. Sementara secara umum banyak yang sudah salah kaprah ya. Zakat fitrah ditimbun, disimpan, nanti bisa digunakan untuk. Nah, kalau yang menyimpan, menimbun itu yang berhak menerima ya tidak apa-apa.
fakir miskin, anak yatim. Ini kadang-kadang masjid ikut menampung, kemudian mengelola itu dengan cara seperti zakat mal. Nah, ini yang menurut hemat kami itu kurang tepat. Baik Pak, untuk tadi ini sudah terjawab, dan untuk pertanyaan selanjutnya saya lempar ke Mas. Baik Bapak, untuk pertanyaannya itu, menurut Bapak, apa dampak program zakat bagi masyarakat sekitar? Dan apakah terdapat perubahan kondisi pada penerima zakat setelah menerima bantuan? Oh, kalau perubahan karena ini kan sudah rencana Allah ya. Ini konsep Allah. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Lah kenapa umat ini kok masih terseok-seok, masih miskin, bodoh, terbelakang? Ya karena kita nggak niat gitu. Pikiran kita ya sebatas ini. Coba wis nanti kan dari keilmuan kita, dari hasil wawancara ini dapat nilai, berhenti di situ sudah selesai, finish, final sudah. Padahal keilmuan zakat ini kan tidak berhenti pada pembahasan di kampus, di meja belajar, di kelas, tidak seperti itu. Karena zakat itu action, umat ini harus action, harus apa ya? Harus ada tata organisasi yang profesional gitu. Nggak bisa dikelola dengan apa istilahnya ya rehe biasa-biasa gitu, nggak bisa. Dan kalau itu dikelola beneran, potensi zakat ini melebihi pajak. Masa ada negara Islam yang betul-betul Islam? Jangan ngomong Indonesia dulu. Indonesia ini kan mayoritas Islam. Angkanya, tapi mutunya jauh. Seandainya zakat ini dikelola benar, enggak ada orang Islam yang nggak bisa sekolah, orang Islam yang miskin, orang Islam yang bodoh. Karena antara miskin dan bodoh ini terkait dan harus segera dipotong. Kenapa bodoh? Karena miskin. Kenapa miskin? Karena bodoh. Makanya harus dipinterkan. Pinterkan, nanti bisa jadi manusia baru yang sudah berubah karena punya status gara-gara pendidikan. Karena masyarakat sekarang merubah status itu caranya dengan pendidikan. Makanya salah satu fungsi dari zakat itu adalah untuk fisabilillah. Fisabilillah itu ya bisa rumah sakit, bisa pendidikan, bisa sekolah gratis, kuliah gratis. Nah, negara-negara Islam begitu. Contoh dekat saja Iran. Iran kenapa hari ini kok bertahan dibombardir? Karena sudah ditata rapi masyarakatnya. Masyarakatnya sudah kuat, ekonominya sudah kuat, cerdas. Mulai dari presidennya sampai rakyat RT-nya cerdas. Kalau kita kan kebalik. Nah, tidak usah diungkap ya, ini nanti jadi nyerempet politik, gak bahaya tak? Bahaya Siti ya. Baik, terima kasih banyak ya Bapak atas waktu yang telah diberikan, telah memberikan kami waktu untuk berbagi ilmu yang sudah Bapak terangkan dan sudah Bapak berikan kepada kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa memberikan manfaat bukan hanya bagi kita, tapi bagi anak-anak atau bagi teman-teman atau bagi orang-orang yang menonton podcast dan wawancara ini. Kami terima kasih banyak Bapak atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Terima kasih banyak ya. Kami tutup wawancara atau podcast kali ini. Saya selaku host dan kami semua selaku host dan perwakilan dari kaum Kelapa izin untuk menutup podcast kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.